Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Pratiwi Amalia Ramadhani dengan NPM 18.01.01.0096, Yusuf Dwi Permadi 21.01.01.0050, Siska Yogi Septiana 21.01.01.0063, Ahmad Karismatika Faizin 21.01.01.0067. Kami akan mempresentasikan tentang pendirikan dan memperbarui organisasi. Yang pertama, A. Bisnis kecil atau small business. Bisnis kecil adalah bisnis yang dimiliki dan dioperasikan secara independen, tidak dominan dalam bidang operasinya, dan memenuhi standar ukuran tertentu dalam hal jumlah karyawan atau penerimaan tahunan. Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998, pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. B. Kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 adalah sebagai berikut. 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar. 3. Milik warga negara Indonesia. 4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. 5. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. C. Kewirausahaan atau entrepreneurship atau wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi resiko atau ketidakpastian. D. Perlunya kewirausahaan, yaitu untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat. Banyak perusahaan baru memunculkan yang berawal dari bisnis kecil dan berkembang pesat. Selain itu, fungsi wirausahaan mengorganisasikan sumber daya produktif baru untuk memperluas pasokan. I. Manfaat kewirausahaan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, penemuan teknologi, produk, jasa, dan jasa baru. Yang keempat, perubahan iklim kompetisi pasar. Dan yang kelima yaitu daya saing bangsa dalam globalisasi. F. Wirausahawan. Wirausahawan mempunyai potensi untuk memberikan kontribusi yang banyak kepada masyarakat. Para peneliti mencoba menganalisis kepribadian, keterampilan, dan sikap mereka. G. Faktor pembentuk wirausaha. Faktor-faktor psikologi wirausahawan menurut Thomas Beckley dan David Pivot ada 5 dimensi yang membedakan, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk berprestasi. Wirausahawan mempunyai kebutuhan untuk berprestasi. Yang kedua, letak kendali. Ini adalah ide bahwa individu mengendalikan hidup mereka sendiri, bukan keberuntungan atau nasib. Yang ketiga, toleransi terhadap resiko. Wirausahawan yang bersedia mengambil resiko yang sedang tampaknya memperoleh hasil yang lebih besar dalam aset pada wirausahawan. Toleransi terhadap keraguan. Yang kelima, tingkah laku TPA. Ini mengacu pada dorongan untuk melakukan lebih banyak dengan waktu yang lebih sedikit dan bila perlu walaupun di rentang ulang lain. Oke, yang selanjutnya yaitu memperbaiki organisasi. Setelah organisasi didirikan dan melewati proses kewirausahaan, kegembiraan dan tantangan manajemen mulai lewat semakin banyak manajer sekarang yang memikirkan apa yang akan terjadi kalau anggota organisasi telah jatuh dalam rutinitas hubungan antar anggota yang lain
Di samping hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan organisasi luar yang lain. Organisasi yang diajukan oleh Sea dan Queen adalah tandem komputer menggunakan teknik yang dinamakan pengalaman simpul ganda atau double loop. Pengalaman simpul ganda ini yaitu pengalaman yang mengoreksi kesalahan dengan kembali ke belakang untuk meninjau ulang nilai-nilai yang mendasari dan kebijaksanaan organisasi dalam proses pembuatan keputusan. Sedangkan simpul tunggal atau single loop yang adalah yang akan mengoreksi kesalahan dengan mengubah tingkah laku yang biasanya dilakukan. Dan di sini memperbaiki organisasi itu terbagi menjadi intrapreneurship. Intrapreneurship sendiri adalah kemampuan seseorang membuat organisasi adaptif dan memajukan organisasi yang mendukung pengalaman kreatif. Intrapreneurship jelas berkaitan dengan kewirausahaan, yaitu kebiasaan memulai dan mengembangkan bisnis baru di dalam struktur organisasi yang sudah ada. Intrapreneurship dibagi menjadi beberapa. Intrapreneurship memiliki hal-hal yang pendukung, yaitu yang pertama tujuan eksplisit untuk proses intrapreneurship, yang kedua sistem pertukaran informasi antar manajemen dengan intrapreneur, yang ketiga penekanan pada tanggung jawab dan kewajiban individual, dan yang terakhir penghargaan untuk usaha kreatif. Yang terakhir adalah rekayasa ulang perusahaan. Di sini yaitu pendekatan mutakhir yang paling banyak dipublikasikan untuk memperbaiki organisasi adalah kebiasaan rekayasa ulang perusahaan atau reengineering the corporation, seperti yang Michael Hammer dan James Combe untuk judul buku mereka. Menurut Hammer, rekayasa ulang berarti memikirkan ulang secara radikal dan mendesain ulang proses yang digunakan untuk hubungan, bukan dalam wujud yang tertentu seperti mesin dan bangunan. Dari Tom Peters, yaitu salah satu orang pengarang buku In Search of Excellence, dia mempelajari puluhan kasus yang anggota organisasinya diberi wewenang untuk menciptakan ide, produk, serta hubungan baru. Pemberian wewenang itu disebutnya yaitu manajemen pembebasan yang berasal dari organisasi fleksibel, dan lebih pentingnya lagi yaitu sikap manajemen yang bias terhadap usaha kreatif manusia. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.